nomor 800 tahun 2012 tentang larangan mantan narapidana yang menjadi dan diangkat menjadi pejabat struktural di Pemkab Kabupaten Jambi. Saya sebutkan saja namanya. Dari Seruman. Ini saya ingin meminta klarifikasi dari Pak Bupati. Alasan yang reasonable, yang ilmiah dan tidak berbenturan dengan undang-undang, terlebih Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, pasal 10 ayat 9 poin C dan B. Nah, saya ingin alasan yang reasonable yang bisa diterima oleh akal sehat. Karena apa? Berbicara Permendagri nomor 800 tahun 2012 yang namanya mantan narapidana diharamkan untuk diangkat kembali menjadi pejabat lingkungan Pemkab, pejabat struktural Pemkot, Pemda, Gubernur. Yang pertama, kemarin itu kita asal mulanya mau melakukan lelang jabatan secara normatif, profesional. Lalu muncul ada surat edaran bahwa harus mengukuhkan para pejabat eselon 2 minimal kalau misalkan terkena kerampingan birokrasi itu harus turun satu eselon. Kalau untuk yang sekda, kepala dinas, kepala bagian, kepala camat itu bagian saya menentukan. Khusus Pak Edi Riana itu sifatnya rotasi. Yang asalnya sekretaris inspektorat sekarang menjadi kabar. Karena posisi di situ posisi pengawas, saya ingin di situ clear. Karena sekarang sudah ada tim sahabat pungli, ada fakta integritas dengan KPK dan sebagainya. Kalau untuk Heri Feruman, kemarin kita ada kebijakan yang di bawah kawan-kawan kepala, pucuk pimpinan, silahkan usulkan oleh masing-masing untuk menjaga integritas masing-masing. Sepakat Pak Bupati. Dan itu ada sesuatu yang kontradiktif terkait dengan klausul pasal 10 ayat 9 poin C dan D terkait dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin aparatur sipil negara ataupun PNS dalam hal ini. Bagi pegawai negeri sipil selama 46 hari tidak masuk kerja karena alasan-alasan yang tidak etis, itu harus sudah diberhentikan secara tidak benar. Mohon maaf. 2 mantan narapidana yang hari ini ada di lingkaran Pak Bupati, mereka itu inkrah berkekuatan hukum tetap sebagai narapidana kasus tindak pidana korupsi. Kok bisa diberhentikan? Apakah lantas hal ini tidak menjadi sesuatu yang kontradiktif dengan undang-undang dan peraturan pemerintah? Jadi saya melihat dan menyimpulkan seolah-olah di Kabupaten Cianjur hari ini Pak Bupati membuat negara karena berbicara konteks hukum, berbicara aturan dan perundang-undangan. Bapak Bupati sudah melanggar undang-undang nomor 5, PP nomor 13, PP nomor 53. Beri saya instruksi dari pemerintah yang di atas ini. Karena mereka itu ditempatkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kalau sudah ada instruksi dari pemerintah atasnya, secara tertulis, saya tindak lanjuti. Bisa peninjauan kembali Pak? Siap. Dan itu kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Saya tunggu. Dan kalau katanya hari ini ada pemanggilan dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada beberapa pejabat di Pemkab Kabupaten. Bagusnya seperti itu, jadi biar clear. Jadi yang kemarin terjatuhkan, yang kemarin terangkat clear. Dan kalau Bupati, kepala dinas, kepala bagian, para camat saya yang ke depan. Saya yang pertama. Yang jelas saya hari ini mengantongi satu referensi bahwa Bapak Bupati siap melakukan peninjauan kembali terhadap SK Bupati terkait dengan mutasi dan rotasi jabatan beberapa oknum. Kalaupun itu dianggap, mohon maaf, cacat dan batal atas nama hukum. Siap. Alhamdulillah. Iya. Sedikit menambahkan, Pak Bupati, menambahkan, ini terkait rotasi jabatan memang santer terdengar sampai keluar Cianjur juga. Kenapa Napi bisa dikaryakan kembali pada ketika berbicara aturan, ini saya masih menyimpan Permendagri surat edaran yang menyatakan bahwa di PP peraturan terakhir nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil itu yang namanya mantan napi diharamkan, diaktifkan dan dikaryakan kembali betul, dalam lingkaran Pemkab baik itu di lingkungan gubernur, bupati atau wali kota. Ini jelas ada ya. Dan ketika peraturan ini
mencoba dilawan, itu berarti namanya makar dan melawan hukum. Nah, ini mudah-mudahan menjadi dokumen publik kita bahwa belum ada peraturan yang memang membolehkan mantan napi menjadi pejabat struktural. PMK, baik di provinsi ataupun di kabupaten ya Bung ya. Ini Pak, kalau tidak salah saya melihat di sini Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan Fauzi Pak. Tinggal komunitas usulkan ke KSN, beri saya instruksi dari atas. Jadi menentukan keputusannya bukan atas dasar tekanan, tapi atas dasar legalitas dari atas. Sepakat tuh? Sepakat. Kami atasan. Ya, betul. Oke. Tapi apakah Pak Bupati tidak ngeh sebelum menjengan aturan ini gitu Dengan dengan kemarin anomali situasi kondisinya kayak UPP 18 Robi dengan adanya perampingan birokrasi Tapi Pak Bupati, sehingga kami tidak memegang bola panas keseluruhan. situasi anomali ketika bicara konteks birokrasi yang saya pahami karena saya ngajar pengantar ilmu politik, komunikasi politik di kampus, ini tidak bisa dibenarkan menjadi alat penjustifikasi terhadap, mohon maaf, upaya malapraktik birokrasi itu. kepala daerah. Begitu. Ketika sudah sangat jelas bahwasanya mantan narapidana tidak boleh dikaryakan dalam lingkungan jabatan struktural PMK, lantas kemudian Pak Bupati sekonyong-konyong dengan alasan anomali, dengan alasan ketidakmenentuan birokrasi karena baru pelantikan, dan kemudian ada tuntutan dari masyarakat grassroots maupun mohon maaf pegawai akar rumput yang mengharapkan beliau untuk dikaryakan. Sekarang sudah terjadi. Itu tidak bisa dijadikan alat pembenaran. Iya kan sekarang udah terjadi, udah dilantik kan? Saya tinggal menunggu. Kan saya sudah siap meninjau kembali. Siap ya Pak? Iya, tinggal ada surat dari KSR, keluar permen dari Menteri Dalam Negeri, ini untuk ditinjau kembali. Orang-orang ini harus diberhentikan. Saya berhentikan. Rekan-rekan jurnalis catat Oh, catat. komitmen Pak Bupati. Komitmen. Dan saya kira Pak Bupati adalah sosok muda yang energi, revolusioner, dan konsisten akan komitmen yang dibangun. Ya. Sepakat ya? Oke.